Pernah nggak sih kalian liatin chart trading terus malah jadi pusing sendiri? Mumet sama puluhan indikator yang katanya bisa bikin untung, tapi ujung-ujungnya malah bikin bingung? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Di sini kita bakal bongkar rahasia para profesional dan ternyata caranya jauh lebih simpel dari yang kalian kira. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih kok bisa lebih dari 90% trader itu gagal? Angka ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat bikin kita mikir, ini nunjukin ada sesuatu yang salah kaprah dengan cara kebanyakan orang belajar trading. Sesuatu yang fundamental banget. Nusuk banget kan kata-katanya. Dan ini bukan dari orang sembarangan loh, ini dari trader yang udah puluhan tahun makan asam garam di industri ini. Kutipan ini nunjukin betapa banyaknya info sesat di luar sana yang ya bukannya bikin sukses, malah ngejauhin kita dari sana. Oke, ini dia gambaran besar apa yang bakal kita bahas. Pertama, soal dilema para trader. Terus, kenapa indikator itu bisa bohong? Lanjut, kita intip senjata rahasia para pro. Habis itu, kita belajar cara praktis nemuin zona-zona kunci. Dan terakhir, yang paling penting, kunci sebenarnya buat menang. Nah, bagian pertama ini, saya yakin banyak dari kita yang relate banget. Rasanya tuh kewalahan, gonta-ganti strategi, nyobain semua indikator sakti yang ada, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Ini nih, lingkaran setan yang sering banget ngejebak trader, terutama yang baru mulai. Coba lihat gambarnya. Kelihatan familiar nggak? Chart yang penuh sesak kayak gini. Ada garis di atas garis, di bawahnya ada osilator warna-warni. Semuanya seakan-akan teriak ngasih sinyal barengan. Ini yang namanya analisis paralisis atau kelumpuhan analisis. Saking banyaknya info, kita malah jadi bingung mau ngapain. Nah, ini masalah pertama yang harus kita beresin. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Alat-alat yang selama ini kita kira bakal ngebantu, ternyata justru bisa jadi biang kerok kegagalan kita. Loh, kok bisa? Yuk kita bedah alasannya. Nah, gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Coba lihat yang kiri. Ini kan yang sering diajarin di buku-buku. Moving average crossover. Wah, sinyal beli. Kelihatan sempurna kan? Tapi coba lihat gambar di kanannya. Itu kenyataannya. Sinyal beli itu baru muncul pas harganya udah lari kemana tahu. Kita telat banget masuknya, justru di saat para pro mungkin udah siap-siap buat jualan. Oke, coba kita resapi 3 fakta penting ini. Yang pertama, indikator itu cuma ngikutin harga. Artinya apa? Mereka nggak bisa memprediksi kemana harga akan bergerak. Dan hasilnya, ya selalu ada yang namanya delay atau keterlambatan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita ngandelin indikator yang telat, kita bakal selalu beli pas harga udah tinggi dan jual pas harga udah anjlok. Ini sih resep jitu buat dapet risk reward jelek dan ya frustrasi terus-terusan. Oke, cukup ya bahas soal cara yang keliru. Sekarang kita bangun cara pandang yang baru. Kalau para trader profesional itu nggak pakai chart yang semrawut tadi, terus mereka lihatnya apa dong? Jawabannya ternyata simpel banget. Nah, gambar ini ngerangkum psikologi pasar dengan sempurna. Lihat deh, trader retail itu kan seringnya main pakai emosi. Beli di pucuk karena FOMO, takut ketinggalan kereta. Pas harga anjlok, panik terus jual rugi di bawah. Para profesional, mereka paham banget siklus emosi ini. Dan mereka ambil posisi sebaliknya. Dan ini dia, konsep utamanya. Buang jauh-jauh semua istilah yang bikin pusing. Anggap aja trading itu kayak dagang biasa. Prinsipnya cuma satu, beli barang pas harganya murah alias harga grosir, dan jual pas harganya lagi mahal alias harga eceran. Udah sesimpel itu. Jadi, begini siklusnya terus berulang. Smart money atau para profesional ini, mereka bertindak kayak pemasok. Pas trader retail panik jual rugi di harga murah, mereka dengan senang hati nampung. Sebaliknya, pas retail lagi euforia borong di harga tinggi, ya merekalah yang jualan ke kita. Uang itu secara sistematis pindah dari kantong orang yang emosional ke kantong mereka yang main pakai logika nilai. Sekarang, coba bandingkan chart ini dengan chart semrawut yang kita lihat di awal tadi. Beda banget kan? Kayak langit dan bumi. Gak ada lagi tuh puluhan garis yang bikin pusing. Yang ada cuma ini, peta harta karun kita. Isinya zona-zona harga yang jelas, di mana kita tahu pernah terjadi pertarungan besar antara pembeli dan penjual. Oke, teorinya keren, tapi gimana cara prakteknya? Nah, di bagian ini kita akan belajar step by step cara nemuin dan ngegambar zona-zona krusial ini di chart kita masing-masing. Oke, kita bikin ini jadi super praktis.
Untuk zona supply, tempat kita mau jual, kita tarik garis entry di bawah body candle, terus garis stop loss-nya kita taruh di atas sumbu atau wick paling tinggi. Nah, kebalikannya, untuk zona demand, tempat kita mau beli, garis entry-nya di atas body candle dan stop loss-nya di bawah wick paling rendah. Simpel kan? Dengan begini, zona resiko kita jadi jelas banget. Tapi penting nih buat diingat, nggak semua zona itu diciptakan sama. Zona yang bagus itu biasanya kelihatan dari sekelompok kecil candle yang rapi, terus tiba-tiba harga meledak menjauh dari situ. Bayangin aja kayak bola basket yang mantul kenceng di lantai keras. Nah, itu pertanda ketidakseimbangan yang kuat. Hindari zona yang berantakan, di mana harga cuma gerak pelan-pelan, nggak jelas arah. Itu ibarat bola jatuh ke lumpur, nggak ada pantulannya. Oke, kalian bisa punya strategi paling canggih sedunia. Tapi kalau kalian abai sama bagian ini, saya jamin pasti gagal. Ini adalah fondasi paling dasar dari karir trading yang bisa bertahan lama. Tolong ingat angka ini baik-baik, 2%. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 2% modal kalian dalam satu kali trade. Anggap ini sabuk pengaman kalian. Ini yang akan memastikan bahkan setelah kalian kena loss beruntun, dan itu pasti akan terjadi, kalian masih punya modal buat trading lagi besok. Kalau masih belum yakin kenapa ini penting, coba lihat deh matematika kejam di tabel ini. Kalau modal kalian amblas 50%, kalian butuh untung 100% cuma buat balik modal. Bukan 50%, tapi 100%. Makin dalam kalian rugi, makin mustahil buat balikinnya. Ingat ya, tugas pertama seorang trader itu bukan cari untung, tapi melindungi modal yang ada. Jadi, coba deh bayangin kayak gini. Strategi, cara kita nemuin zona supply and demand, itu cuma 20%-nya aja. Itu cuma puncak gunung es yang kelihatan di permukaan. Nah, 80% sisanya, bagian raksasa di bawah air yang nggak kelihatan, itulah manajemen risiko. Bagian inilah yang nentuin kapal trading kalian bakal selamat atau tenggelam. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Semua indikator, pola-pola rumit, bahkan berita, itu semua cuma bayang-bayang dari apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Realitanya adalah pergerakan harga itu sendiri, pertarungan murni antara penawaran dan permintaan. Pertanyaannya sekarang, kalian mau fokus ke bayangannya atau ke realitanya?